hari ketiga dan 2 hari telah sempurna kita laksanakan. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah dan mampu kita jalankan sampai 1 bulan penuh nantinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita jalan yang benar, jalan yang memberikan kehidupan bahagia di dunia, juga mengantarkan hidup sejahtera di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan kewajiban kepada kita untuk menaikkan ibadah puasa dan rangkaian ibadah sunat lainnya, baik di siang hari maupun di malam hari, sehingga dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqin. Di sisi lain, bulan puasa, bulan Ramadan menjadi sebuah bulan yang menjadi media perjuangan umat Islam, sehingga pada akhirnya nanti mendapat sebuah kemenangan, yaitu Hari Fitrah. Ada sejumlah perjuangan yang dilakukan oleh setiap umat Islam dalam puasa, dimulai dari perjuangan menahan hawa nafsu. Artinya keinginan-keinginan yang dilarang oleh agama kita jauhkan. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan ketentuan ibadah puasa kita jauhkan. Dan mentalitas yang baik, yang agamislah yang harus ditampilkan. Kemudian melawan pandangan mata, tidak melihat hal-hal juga yang membatalkan puasa. Berjuang menahan pembicaraan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau ajaran Islam. Termasuk berjuang menantang kebodohan dan ketertinggalan sesuai dengan misi agama Islam itu sendiri untuk mensejarahkan kehidupan umat manusia dengan nilai-nilai keislaman. Dalam sejarah telah tercatat sejumlah kemenangan yang diperoleh dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Baik dimulai dari perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada kita sekarang ini. Sebagaimana yang kita ketahui, perjuangan Perang Badar merupakan perang yang besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Quraisy yang kita ketahui dengan jumlah pasukan 313 orang dari umat Islam dapat menghancurkan kaum Quraisy ribuan tentera yang bersenjata lengkap. Sehingga dengan perang ini eksistensi Islam di tengah-tengah Jazirah Arab sangat kuat dan diketahui oleh seluruh pelosok dunia. Ini perjuangan yang dimenangkan dalam bulan suci Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah melakukan misi agama Islam di Makkah selama 13 tahun, tidak sanggup menaklukkan Makkah, maka Rasul hijrah ke Madinah. Dan pada tahun 8 Hijrah, Rasul beserta rombongannya memimpin peperangan dan mampu ditaklukkan Makkah, sehingga pembesar-pembesar kaum Quraisy yang non-Muslim pun berbondong-bondong masuk Islam. Ini sebuah kemenangan dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kemenangan pertama berikutnya adalah pada tahun 31 Hijriah, perebutan Nubia merupakan sebuah negara di Mesir Selatan yang direbut, dimenangkan oleh tentara Islam, sekaligus menguasai 2000 tentera perang, sehingga dengan perjanjian bahwa
penyebaran Islam ke Afrika Timur bebas tanpa perjanjian. Artinya beberapa peristiwa besar ini dimenangkan oleh Islam dalam menaklukkan serta memperluas wilayah jajahan. Kemudian kita ketahui penaklukan pertempuran merebut Andalus, Spanyol yang kita lihat sekarang ini juga dalam bulan suci Ramadan, yang pimpinan Panglima Perang pada saat itu Tariq bin Ziyad dengan serangan selat Gibraltar menguasai di Jazirah tersebut dan negara-negara sekitarnya. Artinya pengembangan perlawanan Islam dimenangkan, didapatkan pada bulan suci Ramadan. Tentu sejumlah kemenangan lainnya yang direbut oleh umat Islam dalam bulan suci Ramadan ada indikator-indikator yang harus kita perhatikan. Tentunya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang produktif, bulan yang aktif melaksanakan berbagai aktivitas. Di samping melaksanakan ibadah, juga bisa menegakkan berbagai kebenaran-kebenaran dalam kehidupan ini. Ada beberapa komitmen yang dimiliki oleh umat Islam kenapa kemenangan tersebut diperoleh pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, perjuangan didasarkan kerana keimanan yang sama, benar-benar perjuangan untuk perluasan wilayah kekuasaan Islam. Kerana Allah, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, berjuang untuk memberantas kezaliman di permukaan dunia ini. Juga yang kedua, semangat kebersamaan untuk menggerahkan segala potensi yang ada. Tidak ada orang yang nakal dalam sebuah perjuangan. Tidak ada orang yang munafik dalam sebuah perjuangan. Tentunya memiliki misi kerana Allah dengan kekompakan dan kesamaan, benar-benar potensi yang dimiliki dikorbankan untuk memperjuangkan agama Allah. Tentunya meninggal dalam perjuangan tersebut dengan semangat komitmen jihad mendapat pahala di sisi Allah yang akan dirasakan di hari kemudian. Kemudian perjuangan tersebut untuk mensejahterakan umat dan membentuk peradaban yang lebih kokoh. Sehingga dengan perjuangan tersebut bersama-sama untuk mensejahterakan kehidupan serta membentuk sebuah peradaban baru, peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, tentunya sama halnya dengan apa yang kita rasakan, kita hadapi di masa ini. Mari bulan Ramadan ini menjadi sebuah media untuk berjuang dan memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita ini. Misalnya, berjuang untuk memperoleh rahmah, kasih sayang Allah. Setiap kegiatan dan perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah. Setiap perbuatan mendapat riza dan bimbingan Allah. Juga mendapat maghfirah. Mari ke perbuatan untuk mencari keampunan pada Allah. Apalagi untuk mencari hari pembalasan atau dibebaskan dari api neraka. Tentunya ini sebuah perjuangan yang harus kita lakukan. Bulan puasalah waktu dan tempat serta media yang paling tepat untuk umat Islam. Apabila umat Islam tidak menjadikan sebuah media ini mencari kasih sayang Allah, mencari keampunan dari Allah, mencari balasan syurga di sisi Allah, tentunya tidak ada kesempatan dan waktu yang lain yang tepat. Kerana dalam bulan ini berbagai kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan ganjaran berlipat ganda oleh Allah, baik dalam kehidupan ini maupun di hari kemudian. Kemudian mari kita jadikan mulai bulan puasa ini benar-benar kita orang yang bertakwa, orang yang sadar dan takut terhadap ketentuan-ketentuan Allah, sehingga kita berkomitmen mentalitas kita, perbuatan kita dan ucapan kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah.
sangat bermanfaat apa yang kita actionkan dalam kehidupan ini terhadap kehidupan lingkungan dan masyarakat. Kehadiran kita mudah-mudahan orang mutakin, orang yang memberikan kemudahan dan kenyamanan tetangga dan warga kehidupan kita. Kehidupan kita tidak menyinggung tetangga, warga dan lingkungan masyarakat. Ini bukan orang yang dicirikan oleh Allah atau orang takwa. Orang yang tidak pernah proses dalam sebuah media Ramadan ini. Kita telah melakukan sebuah proses dalam media Ramadan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan lebih mensejarahkan kehidupan umat di sekitar kita. Kemudian mari kita beraktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan. Rasa kebersamaan, rasa kepedulian, rasa keperhatian terhadap sesama kita sangat dituntut dalam ajaran kita, sehingga kepedulian kita akan mengangkat martabat dan kehidupan yang lebih baik masyarakat dan sanak saudara kita. Kemudian yang lebih penting lagi, bulan puasa sesungguhnya bulan yang hidup lebih produktif di bulan-bulan yang lain. Karena bulan puasa, setiap aktivitas yang kita lakukan adalah dalam menjalankan ibadah puasa. Belum tentu bulan lain aktivitas yang kita lakukan seraya bersamaan dengan melaksanakan ibadah. Tentunya ada kegiatan ganda yang dilakukan oleh umat Islam dalam bulan puasa. Di samping ibadah, juga kegiatan kita lain mendapatkan nilai ibadah bila dikerjakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, seirama dengan kita jalankan ibadah puasa, bila kegiatan lain tidak bertentangan dengan kerajaan Allah, malah jangankan kegiatan lain jadi ibadah puasa pun kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan momen kegiatan ganda, nilai pahala ganda, anjuran kebajikan ini mari kita manfaatkan. Semoga kita benar-benar akan beruntung setelah selesai Ramadan nanti. Dan yang terakhir, bahwa bulan puasa adalah bulan untuk kita untuk hidup lebih profesional, efisien, efektif dalam segi aspek dan kehidupan kita, termasuk dalam melaksanakan tugas di perguruan tinggi ini. Mari kita hidup lebih profesional sesuai bidang keahlian, efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas dan sebagainya, sehingga berdampak kepada lingkungan yang lebih baik, sehingga berdampak pada independensi sebuah perguruan tinggi yang eksistensinya dirasakan oleh semua khalayak, termasuk masyarakat di lapisan bawah. Mudah-mudahan kajian dan pembicaraan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.